Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, badan sehat, ibadahnya semakin nikmat. Masih dengan saya Rita. Nah, di video kali ini saya akan membuat menu bekal ke kantor diet ya. Jadi banyak yang nanya, saya bekerja gimana caranya, nggak sempat masak dan segala macam. Saya juga bekerja dan pada saat hari kerja saya biasanya menunya itu yang simple-simple, kebanyakan kukusan. Jadi semua yang dikukus itu saya buat untuk hari kerja, karena pada saat sedang dikukus menu makanannya kita bisa bersiap-siap untuk ke kantor. Nah, kira-kira apa saja menu bekal ke kantor yang akan saya buat? Simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahan-bahan yang digunakan untuk menu pertama ini yaitu pertama ada jagung. Ini 2 buah jagung yang sudah saya potong-potong seperti ini. Terus ada romen, ini secukupnya aja. Boleh pakai romen, boleh pakai selada ataupun yang garing-garing lainnya, daun-daun renyah yang lainnya. Terus ada 2 on udang yang sudah dibersihkan dan diberi perasan jeruk nipis. Setelah didiamkan beberapa menit baru kita tambahkan merica atau lada putih untuk pengganti garamnya, jadi biar enak. Nah, cuma 3 bahan ini, silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahannya. Cara membuatnya sangat gampang, dikukus saja. Jadi yang perlu dikukus jagung. Jagung ini kita kukus sampai lunak. Terus romennya tidak kita kukus, sedangkan udangnya kita panggang tidak menggunakan minyak. Mari kita ke dapur sekarang. Ini 2 buah jagung kita kukus sampai lunak. Jadi bisa kita tinggalkan, nggak harus kita liatin terus. Sambil menunggu jagungnya dikukus, saat bersamaan kita juga bisa memanggang udang di teflon tanpa menggunakan air. Dengan syarat teflonnya ini sampai benar-benar panas baru kita panggang udangnya. Kalau enggak nanti udangnya lengket. Ini kita masukkan kemari. Ini kita panggang sampai berwarna kuning dan kita balik juga satu sisinya sampai berwarna kuning sama semuanya. Menu bekal diet yang pertamanya sudah matang, sudah bisa dinikmati. Cuma jagung kukus, udang panggang, dan romen yang tidak direbus ataupun dikukus tapi masih mentah. Nah, ini salah satu menu yang paling gampang menurut saya, jadi kita nggak membutuhkan waktu yang banyak. Waktu untuk mengukus sekitar 10 menit karena saya menggunakan api sedang, sedangkan untuk udang hampir sama, sekitar 10 menit bolak-balik gitu ya. Jadi bareng masaknya antara jagung dan udang. Nah, saya rasa 10 menit di waktu pagi hari itu cukup untuk kita masak sebagai bekal yang bisa kita bawa ke kantor. Jadi nggak ada alasan saya bekerja aja nggak sempat masak di pagi hari. Saya rasa 10 menit waktu yang disisihkan untuk hidup sehat itu nggak terlalu lama. Jadi alasan saya meletakkan menu jagung kukus ini yang pertama karena jagung kukus inilah yang sangat membantu saya untuk menurunkan berat badan. Jadi selama diet kenyang yang sudah 2 tahun lebih ini, menu yang paling sering saya repeat atau saya ulang itu adalah jagung, karena jagung ini sangat mudah ditemukan, mudah dimasak, nggak membutuhkan banyak waktu dan nggak harus kita tungguin. Karena saya sering masak ini, masak jagung terus saya mandi. Setelah saya mandi jagungnya sudah matang. Ataupun saya mau berangkat ke luar kota, misalnya mau naik pesawat pagi hari jam 3 dini hari, itu saya juga sering masak di tengah malam. Saya persiapkan sebelum tidur, saya potong-potong seperti ini. Terus pada saat bangun, saya langsung masak di kukusan dan saya mandi. Jadi semua kita bisa persiapkan. Makanya menu pertamanya ini jagung, karena jagung ini yang sangat membantu saya untuk memberi kalori yang banyak untuk tubuh saya gitu. Nah, di jagung ini tinggi karbohidratnya, jadi kita sudah tercukupi karbohidrat dari jagung dan proteinnya dari udangnya. Nanti udangnya boleh diganti dengan telur, dengan ikan ataupun yang lainnya. Ini saya kombinasikan saja dengan udang. Ini hanya opsional, boleh menggunakan udang ataupun yang lainnya. Nah, teman-teman juga bisa mengikuti cara ini. Jadi, kita cuman butuh waktu 10 menit, sambil mandi pun kita bisa masak jagung kukus.
Nah, masih ada 2 menu sehat lagi. Tonton terus ya sampai habis. Bahan-bahan yang digunakan untuk menu kedua ini atau bekal diet ke kantor yang kedua ini, yang pertama ada 1 labu siam yang sudah saya potong-potong seperti ini, terus 1 kentang, 1 buah wortel. Nah, ini setengah brokoli yang ukuran 1/4, terus 1 butir telur, 1/4 jeruk nipis, ini sejumput merica atau lada putih. Nah, ini bahan-bahannya, silahkan teman-teman screenshot. Nah, cara membuatnya, kita akan kukus dulu yang ini, ketiga ini sampai setengah lunak. Kalau ini sudah setengah lunak, baru nanti kita masukkan brokolinya. Sekarang mari kita ke dapur. Nah, ini wortel, labu siam, dan kentangnya kita kukus dulu sampai setengah matang. Nanti baru kita masukkan brokoli. Sambil mengukus ini juga kita akan membuat orek-orek telur di sebelahnya. Ini telur yang sudah saya pecahkan. Sebelum kita orek-orek, kita tambahkan dulu jeruk nipis. Jadi kita beri perasan jeruk nipis. Ini sebagai pengganti garam dan penghilang bau amis juga. Terus ditambah lagi merica putih. Nah, kita sekarang akan langsung orek-orek di teflon. Kita panaskan teflon, lalu kalau udah panas kita masukkan telurnya. Nah, ini harus cepat prosesnya, kita orek-orek. Wortel, kentang, labunya sudah setengah matang, jadi kita masukkan brokoli di atasnya. Nah, ini kita kukus sebentar lagi, cuma beberapa menit saja, 2-3 menit, terus kita matikan kompornya. Menu bekal diet ke kantor yang kedua sudah matang. Tadi kita kukus brokoli, kentang, labu siam, dan wortel. Nah, untuk proteinnya kita dapat dari telur dan udang dari sambal. Jadi saya pencinta sambal. Ini saya tambahkan sambal. Jadi bagaimana cara membuat sambalnya? Lihat di video ini ya. Bahan-bahan untuk membuat sambalnya: 3 udang panggang, 1 buah kurma, terus ada cabai rawit ini 6 cabai rawit, 1 bawang merah, 1 tomat. Nah, cabai rawit, bawang, dan tomat kita rebus, lalu kita ulek sekarang. Sebagai pengganti garamnya saya tambahkan jeruk nipis tadi 1/4, air perasan jeruk nipis 1/4 ya. Sekarang kita ulek dulu. Nah, ini sudah jadi sambal terasi real food. Nah, jadi teman-teman udah lihat tadi bagaimana cara membuat sambal terasi real food. Nah, walaupun kita sedang diet dan kita juga bisa menikmati
terasi, yang nggak harus menggunakan terasi instan yang sudah dikemas ada pengawetnya. Jadi ini kita buat sendiri dengan memanggang udang, ya kan. Menu sederhana seperti ini sangat dibutuhkan oleh sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Saya mau coba rasa dulu sayurannya, dicocol dengan sambal terasi real food. Nah, ini saya ambil wortel. Ini saya cocol di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya nggak kalah dengan terasi yang di pasaran sana yang sudah dikemas dan diberikan pengawet. Nah, ini rasanya sangat enak, terus alami, segar. Ini sangat enak kita padukan, karena kalau cuman dikukus seperti ini saja mungkin nggak ada tambahan pedas-pedasnya. Makanya saya tambahkan sambal terasi real food tadi. Semoga bermanfaat. Masih ada satu video lagi yang sangat sederhana, menu bekal ke kantor tanpa ribet. Simak semuanya ya. Bahan-bahan yang digunakan untuk menu bekal diet yang ketiga ini ubi oren kukus. Nah, bahan-bahannya yang pertama ada ubi oren, ini 3 buah ubi oren. Berikutnya ada ikan tuna, ini seperempat, sekitar 200 gram yang sudah dipanggang menggunakan teflon, tidak menggunakan minyak. Terus bumbu untuk membuat sambal matah, ada cabai rawit 15, terus ada daun jeruk 4 lembar, serai sekitar 6 cm, terus ada bawang putih 1 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah, yang terakhir ada jeruk nipis, satu lagi 1 sendok makan VCO untuk kita siram nanti di bumbu ini. Nah, silahkan teman-teman screenshot bahan-bahan yang digunakan untuk menu ketiga ini. Cara membuatnya, yang pertama ubi orange ini dikukus biasa seperti ini aja, jadi cuma butuh waktu sekitar 10 menit untuk mengukus ubi orange. Nah, teman-teman boleh menggunakan kulitnya atau dipotong-potong seperti ini. Kalau saya lebih suka dipotong-potong seperti ini, dibelah dan dipotong ya. Terus sekarang untuk sambal matahnya, ikannya ini sudah dipanggang posisinya. Sekarang kita akan mempersiapkan bumbu untuk sambal matahnya. Ini sudah saya iris-iris semuanya. Sekarang saya aduk dulu. Nih, saya aduk. Nah, kalau sudah tercampur rata, sekarang kita beri perasan jeruk nipis ini sebagai pengganti garam. Nah, berikutnya saya akan memanaskan minyak VCO dan akan saya siram di atas potongan-potongan bumbu-bumbu ini. Nah, ini minyak VCO yang sudah panas. Sekarang kita siram di sini. Jadi langsung kita aduk rata sampai mengeluarkan aroma daun jeruk, serai. Nah, untuk bumbunya sudah kita persiapkan. Sekarang kita akan suwir-suwir ikan tunanya. Nah, ini ikan tuna disuwir biasa aja. Yang penting tulangnya nggak ikut. Ini ikan tuna yang sudah disuwir-suwir. Sekarang kita campur lagi dengan sambal matahnya. Nah, kalau udah tercampur rata, sekarang sudah bisa kita masukkan ke dalam wadah untuk dijadikan bekal ke kantor. Bekal diet ke kantor yang ketiga sudah kita siapkan. Ada ubi oren kukus, sambal matah, dan saya tambahkan satu lagi selai kurma. Jadi ini menu yang paling sering saya ulang juga selain jagung, karena mudah didapat, karbohidratnya tinggi, jadi kenyangnya itu lebih lama. Kalau misalnya kita makan di jam 12 mungkin bisa bertahan sampai jam 3 atau sampai jam 4, jadi laparnya lama gitu.
Kalau teman-teman pemula yang sedang diet, usahakan ini jangan makan di atas jam 5 karena membuat tubuhnya, turunnya lebih lama gitu ya. Jadi ini saya makannya ada 2 cara. Yang pertama bisa dimakan dengan cara dicocol. Ini saya coba makan dengan cara dicocol versi pertama, cocol dengan selai kurma. Jadi cara buat selai kurmanya teman-teman bisa lihat di atas ini ya, link di atas. Nih cara pertama dicocol pakai selai kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya manis, sama-sama manis ya, selai kurma dan ubinya manis, jadi enak. Cara keduanya biar ada sensasi pedas, cocol gini aja biasa. Nah yang seperti ini langsung aja dimakan. Jadi kayak kita makan nasi aja. Yang ketiga, cara ketiga, kalau saya hancurkan ini di kepala aja gini. Jadi ubinya udah halus, terus dimasukkan sambal matahnya di kepala aja, jadi buletan ini. Langsung kita makan, kayak kita makan nasi. Jadi ketiga-tiga caranya itu enak. Boleh cara dicocol dengan selai kurma, boleh dicocol dengan sambal matah, ataupun kita makan kayak nasi di kepal, langsung dimakan dengan sambal matah. Silahkan teman-teman pilih cara teman-teman sendiri untuk menikmati ubi. Jadi kalau makan ubi kukus biasa aja mungkin neg gitu, nggak sanggup makan. Makanya dipadukan dengan sambal matah ataupun selai kurma. Semoga bermanfaat, menginspirasi teman-teman, dan nggak ada lagi alasan bahwasanya orang kantoran itu nggak bisa masak sendiri di rumah. Semua menu yang dibuat hari ini itu waktunya hanya 10 menit. Jadi semuanya bisa mengerjakan sendiri di rumah tanpa perlu bantuan orang lain. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, komen, dan share kepada pejuang sehat yang lainnya supaya yang hidup sehatnya semakin banyak dan ibadahnya semakin baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.